Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, tiada kata seindah doa, tiada perkataan seindah mutiara, tiada warna seindah pelangi, tiada cahaya seterang matahari selain memuja dan memuji Ilahi Rabbi, pencipta alam jagat raya ini, yang mana oleh Allah yang telah sanggup untuk menciptakan dan sanggup untuk meruntuhkan. Allah telah menciptakan pria dan wanita. Pria diciptakan gagah perkasa untuk menjadi penguasa dan pelindung bagi wanita. Wanita diciptakan cantik, manis, alis tak berkumis, rambut panjang bagaikan keris. Masya Allah. Allah Maha Penyayang yang sayangnya tak pernah terbilang, walaupun hambanya tak pernah sembahyang. Allah Maha Pengasih yang kasihnya tiada memilih kasih, walaupun hambanya tak pernah berterima kasih. Yang mana oleh Allah yang telah menciptakan manusia seindah-indah bentuk seni, sejuk laksana air embun di pagi hari, bersatu urat saraf dan urat nadi, berseri ibarat bintang di malam hari. Selawat bermahkotakan salam tak lupa juga kepada seorang revolusi Islam yang bertitel dengan titelnya Habibullah, yang berpangkat dengan pangkatnya Rasulullah. Siapakah beliau? Beliau yang diberi gelar oleh orang-orang Arab sebagai Al-Amin, yang artinya orang terpercaya. Siapakah beliau? Beliau ialah yang kuat laksana baja, yang lembut laksana sutra, yang indah laksana mutiara. Beliaulah yang tampan tak sebanding dengan segalanya. Beliau seorang nabi yang terpilih, seorang rasul yang terkasih. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata ta'zim wal ikraman kami kepada Al-Mukarram Al-Fadil Abu Ya di Lampung Pala, Walid Arya beserta Abun di Cekpada. Allahumma firlah. Penghormatan kami kepada guru-guru yang telah mengajari kami siang maupun malam, dan penghormatan kami kepada Dewan Juri yang telah menilai kami dengan seadil-adilnya, dan penghormatan kami yang teristimewa sekali kepada hadirin dan hadirat yang telah datang pada hari yang sangat berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah, apabila kita berbicara tentang kaum muda, sering kita dapati dalam banyak artikel atau tulisan, bahkan kita menyaksikan peran partisipasi pemuda yang besar dalam membangun, menyumbang, dan mendukung perkembangan bangsa. Oleh karena demikian, pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami sejenak waktu untuk mengemparkan sebuah syair singkat yang bertema pentingnya peran generasi muda dalam menegakkan syariat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, sudahkah kita apabila kita berbicara tentang kaum muda, tidak perlu kita membahas tentang pentingnya peran pemuda. Perlu kita tahu bahwa Islam adalah agama yang menyelamatkan. Ia menyelamatkan manusia
yang dikehendaki Islam. Ketahuilah bahwa masyarakat muslim adalah masyarakat yang kuat. Dasarnya tali persaudaraan dan saling tolong menolong. Pikirnya adalah kekuatan rohani dan mewujudkan nilai-nilai yang luhur. Oleh karena demikian, Rasulullah mengarahkan Islam untuk mewujudkan kemuslihatan. Pertama adalah kemuslihatan untuk kebahagiaan hidup secara personal, kemudian keluarga, dan akhirnya kebahagiaan masyarakat. Oleh sebab itu, Islam sangat memperhatikan pendidikan keluarga dan person-personnya. Keluarga adalah unsur pertama dan utama bagi terbentuknya masyarakat. Jika unsur-unsur keluarga baik, maka masyarakat juga akan ikut menjadi masyarakat yang baik. Dan jika unsur-unsur keluarga jelek, maka masyarakat juga akan ikut menjadi masyarakat yang jelek. Itulah sebabnya mengapa Islam sangat memperhatikan keluarga. Islam bekerja keras untuk membangun kesatuan keluarga dan memperkuatkan bangunannya, mendidik jiwa person-person keluarga dengan penuh cinta, kasih sayang, lemah lembut, dan mengajarkan mereka akhlak-akhlak Islam yang luhur. Sebagaimana hakikat seorang muslim yang beriman, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 13 sampai dengan 14 yang akan dilantunkan oleh sang Ahkam berikut ini. Tuhan kami adalah Tuhan
Presiden pertama Indonesia Soekarno suatu ketika pernah berkata, "Berikanlah kepadaku 10 pemuda, akan kugoncangkan dunia." Dari pernyataan tersebut mendorong kita untuk memperhatikan eksistensi pemuda di masa datang. Dengan mengetahui semua fakta, kita sadar betapa pentingnya arti pemuda bagi masyarakat. Wahai para mujahidin syurga, jika pemuda adalah ruh keluarga, maka pemuda harus memiliki sifat iman yang kuat. Jika pemuda adalah jantung masyarakat, maka pemuda harus memiliki amanah dan sifat yang benar. Sudahkah kita menyadari bahwa pemuda adalah melambangkan keberanian yang tak pernah hancur? Pemuda dapat dikategorikan pelambang tahta waris masyarakat. Jika pemuda adalah unsur terpenting, bahwa pemuda adalah jendela pintu kebenaran demi menegakkan kebenaran dan memberantaskan kebatilan, demi terwujudnya negara Islam yang makmur dan sejahtera. Masyarakat tidak melambangkan pemuda jika pemuda tidak jujur dan beramanah. Kalau pemuda adalah orang yang beramanah, maka masyarakat akan melambangkan pemuda sebagai penegak generasi muda. Pemuda adalah yang melambangkan semua segala apa adanya. Pemuda dianggap semangat yang menjadi tumpuan harapan. Pemuda adalah bagian dari anggota keluarga yang terpenting. Pemuda dianggap dengan keberanian yang tak pernah hancur. Jika pemuda tidak berakhlak dengan akhlak yang benar, maka pemuda tidak dikategorikan dengan pemuda yang jujur. Jika pemuda dikategorikan dengan akhlak yang jujur, maka pemuda harus bersifat yang baik dan benar. Wahai para mujahidin muda, tidak perlu kita membahas panjang-panjang kalau pemuda tidak mempunyai sifat yang benar. Jika pemuda mempunyai sifat yang benar, baru kita kategorikan dengan pemuda adalah sifat yang baik. Dari syarahan singkat kami tadi, dapatlah kita petik beberapa kesimpulan. Yang pertama, didiklah generasi-generasi muda dengan didikan yang baik dan benar, karena peran mereka sangat penting dalam hal meraih keberhasilan dengan mewujudkan semua semangat negara Indonesia demi adanya pemuda yang baik dan bertanggung jawab. Yang kedua, jadilah kalian pemuda-pemuda yang baik dan benar demi menegakkan kebenaran dan memberantaskan kebatilan, demi terwujudnya negara Islam yang makmur dan sejahtera. Yang ketiga, berakhlaklah kalian dengan akhlak seorang muslim yang benar. Janganlah sekali-kali kalian mendurhakakan masyarakat. Kalau tidak ada masyarakat, maka kebahagiaan kalian akan runtuh selama-lamanya. Cukup sekian syarahan singkat kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan kami sendiri. Maklumlah, umur kami baru seumur jagung, pengalaman pun bersetumpuk pinang, ilmu pun baru setipis kulit bawang. Kami akhiri dengan